Hai Kak. Shalom untuk kita semua. Shalom. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Jumpa lagi dengan kami di sini, kakak-kakak guru sekolah minggu dari HKBP Efrata Martubung. Ya, kita di sini mau ibadah online atas nama Distrik 31 Medan Utara. Kakak sendiri namanya siapa ya? Seperti yang dibilang kata pepatah, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama kakak adalah Kak Rencana Boru Simanjuntak. Dan yang sebelah kiri kakak siapa ya namanya? Kak Desmaria Boru Manalu. Halo adik-adik. Halo. Iya, kami nggak cuman berdua loh adik-adik. Kami juga punya dua lagi temannya loh. Siapa ya? Siapa ya? Hai adik-adik. Dengan kakak Kak Yuni Boru Simatupang. Lagi. Hai adik-adik. Dengan kakak Indah Boru Tampu Bolon. Iya, ini loh kami berempat dari HKBP Efrata Martubung. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ini, alangkah baiknya kami selalu mengingatkan supaya kita tetap stay atau selalu menonton YouTube dari 31 Medan Utara. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ya adik-adik. iya, supaya Distrik 31 Medan Utara semakin berjaya. Oke ya Kak? Oke Kak. Iya, untuk itu kita akan mulai ibadah kita. Ibadah online sekolah minggu Distrik 31 Medan Utara. Kita bernyanyi dari lagu yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lambungnya di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Marta tahuang manuki di meroboh di minggui, Marta tahuang koko dungo madadanak sekolah minggui, dungo madadanak sekolah minggui, dungo madadanak sekolah minggui. Kita akan berdoa untuk Tuhan, mengucapkan segala pujian dan syukur kita untuk segala kebaikannya. Doa pembuka kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Desmaria Boru Manalu. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh kami Tuhan menikmati ibadah online sekolah minggu sedistrik 31 Medan Utara. Bapa yang baik, berkatilah kami Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu, berikan kami Tuhan sukacita, berkat yang melimpah, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena kita akan ucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa sudah kita rasakan di dalam hidup kita, kita akan berdoa. Tetapi terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan dan katakan mari masuk, mari masuk. Silakan Kak Laura. Masuk
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah anak-anak sekolah minggu yang ada di distrik 31 Medan Utara yang mau memuji nama Tuhan pada minggu ini. Kau bangunkan jiwa anak-anak sekolah minggu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hati mereka dengan penghiburan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya adik-adik, yang di rumah masih semangat nggak ya kira-kira ya Kak? Masih dong Kak. Disemangati dulu Kak, biar Semangat. mereka semakin semangat. Tepuk semangat ya. Iya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Iya. Mantap ya Kak? Mantap. Iya, semangat. Iya, harus semangat. Oke. Ya. Jadi adik-adik masih tetap ya bersemangat untuk Tuhan Ya. dengan kidung pujian kita yang berikut mengajak kita bergoyang. Bergoyang. ya kan? Iya adik-adik. Iya. Apa lagu kita itu ya? Syalalala. Coba Kak Laura yang cantik musiknya. Shalalalala, shalalala, shalalalala, shalalala. Oh, ya 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 ya. Shalalalala, shalalala, shalalalala, shalalala. Oh, ya 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 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Wow, luar biasa ya Kak? Iya, iya dong Kak. Wow, ada luar biasa ya Kak? Ada. Iya, Ada semangat. Itu semua karena Tuhan ya. Ya. Iya, sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang calon pendeta Roy Huta Barat. Terlebih dahulu adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya ya. Ya, persiapkan Iya, dirinya ya Kak, benar. hatinya juga terlebih. Dan juga hatimu, telingamu, semua anggota tubuhmu persiapkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat kidung pujian kita, yaitu Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran,
lagi ya deh. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga terima berkatnya. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam kehidupan kami Engkau selalu menyertai, memberikan sukacita terlebih kepada anak-anak sekolah minggu, boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini untuk kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat ke-50. Demikian bunyinya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta memilih dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian bunyinya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti tahu dong cerita tentang Daud dan Goliat, ya kan? Daud itu adalah seorang penggembala domba, seorang penggembala kambing. Dia itu adalah seorang yang kuat, yang sudah pernah melawan singa dan beruang bagi yang melakukan penyerangan kepada domba-dombanya. Adik-adik sekolah minggu, cerita itu dimulai pada saat orang Israel berperang melawan orang Filistin. Dari orang Filistin ini ada orangnya yang kuat, yang tinggi besar, namanya adalah Goliat. Adik-adik sekolah minggu, pada saat itu Daud dan Goliat, Daud disuruh oleh
ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang tengah berperang dengan Raja Saul. Kemudian ia lari membawa bekal makanan kepada 3 saudaranya yang juga ikut dalam tentara orang Israel itu. Kemudian tiba di sana, dia bertemu dengan saudaranya, dia memberikan makanan yang disuruh atau diperintahkan oleh ayahnya untuk diberi kepada mereka. Kemudian adik-adik, karena beraninya dilihat bahwa dia memiliki keunggulan, maka Raja Saul melihat bahwa Daud pasti bisa mengalahkannya. Kemudian Raja Saul menyuruh si Daud tadi, pakaikanlah kepadanya pedang dan juga perisai seperti mana tentara biasanya. Nah adik-adik, ada seorang yang berdiri dari orang Filistin itu yang bernama Goliat tadi, yang bertubuh besar. Dia memiliki pedang yang besar, perisai yang kuat, dan juga baju dari baja yang sangat keras. Dan dia mengolok-olok Daud. Karena apa? Karena tubuhnya tidak sama. Yang satu sangat kecil dan yang satu sangat besar. Yang satu terlihat seperti kurus, yang satu lagi terlihat seperti seorang yang sangat kuat. Adik-adik sekolah minggu, pada saat itu si Goliat tadi, orang yang jahat itu dari Filistin itu, mengejek-ejek Daud. Dia menginginkan supaya sepertinya Goliat mengatakan bahwa Daud itu hanyalah seperti anak kecil saja yang wajahnya masih memerah, bahkan tubuhnya terlihat sangat kecil. Tetapi adik-adik, kemudian orang Filistin tadi, Goliat itu namanya itu, kemudian dia menyumpahi bersama dengan orang tua yang ada di sana, tentara-tentara mereka, menyumpahi bahwa apabila Daud kalah dalam peperangan itu, maka daging dan tulang belulang Daud akan diberikan kepada burung-burung di udara dan ikan di laut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi oleh sebab Daud adalah orang yang baik, Daud adalah penggembala domba yang disukai oleh orang tuanya, yang dicintai oleh saudara-saudaranya. Daud terkenal sebagai seorang yang selalu mengandalkan nama Tuhan, sehingga dia mengatakan, kamu jangan sombong Goliat, saya datang berperang melawan kamu dengan nama Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang terhadap kamu. Nah adik-adik, karena Tuhan memberkati Daud, meskipun badannya lebih kecil daripada Goliat, meskipun umurnya lebih muda daripada Goliat, dan kelihatan lebih lemah daripada Goliat, tetapi karena hikmat Tuhan, dia mendapatkan kecerdikan. Dia mengambil 5 buah batu yang licin dari sungai dan menaruhnya di dalam umbannya. Adik-adik, umban itu sama seperti itu digunakan alat yang digunakan untuk membantu melempar batu. Kalau zaman kita itu dikatakan seperti ketapel. Nah adik-adik, setelah Daud menaruh batu itu dan menaruh di umbannya, diputarnyalah umbannya itu tadi, alat untuk melempar itu, maka meluncurlah batu itu melesat kena terhadap dahi si Goliat yang besar badan tadi. Adik-adik sekolah minggu, kemudian apa yang terjadi? Karena batu itu menyangkut di dahinya, maka jatuhlah Goliat bertubuh besar tadi ke tanah, dan Daud segera membunuhnya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita, apa yang dapat kita pelajari dari Daud dan Goliat? Adik-adik, Daud terlihat seperti orang yang sangat kecil di hadapan Goliat yang sangat bertubuh besar. Tetapi Daud tidak pernah menyombongkan diri dan tidak tinggi hati terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Berbeda halnya dengan Goliat. Goliat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sombong. Dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tinggi hati. Maka adik-adik, yang dia dapatkan adalah kekalahan dalam peperang. Adik-adik sekolah minggu, tentunya kita tidak mau seperti Goliat, bukan? Kita tidak mau menjadi seseorang yang sombong hati dan tinggi hati, sebab Tuhan akan marah.
dan Tuhan akan mengalahkan kita. Maka adik-adik tetap kuat, jangan takut terhadap apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat perlindungan-Mu hari demi hari kami boleh menikmati sukacita hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam proses pembelajaran sekolah dimanapun kami berada, begitu juga yang tengah belajar di rumah masing-masing oleh karena pandemik ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan anak-anak sekolah minggu kekuatan dan keceriaan hari demi hari. Berikan mereka orang tua yang selalu menginginkan supaya anak-anaknya selalu dekat dan takut kepadamu, untuk selalu membawa mereka kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang tengah mengikuti peribadahan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Ya, sungguh luar biasa ya Kak firman Tuhan. Firman Tuhan yang menceritakan tentang apa tadi Kak? Goliat dan Daud Kak. Oh, si Daud yang kecil Iya. bisa mengalahkan siapa Kak? Goliat yang besar. Goliat yang besar sekali. Dengan apa? Dengan batu dan baling-baling Yang dia punya. Iya, dengan baling-balingnya. Oke adik-adik, itulah kebenaran firman Tuhan tadi. Seperti ada juga lagu kita yang demikian. Ada bernama Daud, iya kan Kak? Iya Kak. Silakan dulu Kak Laura. Ada bernama Daud dengan baling-baling. Ada bernama Daud di pinggir sungai kecil. Ada bernama Daud yang pandai bernyanyi. Ada bernama Daud dengan 5 batu. 1 batu dimasukkan diputar keliling. 1 batu dimasukkan diputar keliling. Putar, 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 putar. Batu melayang karena dahinya si Goliat mati. Batu melayang karena dahinya si Goliat mati. Iya adik-adik, itulah lagu yang menceritakan si Daud dan si Goliat ya. Kita sudah tahu semuanya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan Kak. Iya, siapkan persembahannya. Yang terbaik untuk Tuhan pastinya. Tuhan. Berikan di gerejanya masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi dari Happy Sunday School. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita.
Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom buat anak-anak sekolah minggu yang ada di distrik 31 Medan Utara. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.